Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, sudah mulai muncul ya. Bahlil yang membuat ulah larangan ecer LPG ya 3 kilo lalu kemudian dibatalkan oleh seorang Prabowo. Nah, ada muncul pemberitaan dari MROL begitu kan ya, mengatakan begini. Besar kemungkinan Bahlil diperintah Jokowi larang pengecer jual LPG 3 kilo. Apakah benar? Ya, apakah benar dugaan-dugaan seperti itu? Jangan-jangan iya, jangan-jangan tidak ya. Coba kita bayangkan ya, yang menjadi direktur Pertamina itu siapa? Yang menjadi manajer ya dari Pertamina itu siapa? Coba ya tebak ya. Klik di kolom komentar itu. Kalau dia ada sangkut pautnya dengan keluarga mereka, dengan keluarga Mulyono, ya bisa saja dugaannya itu benar begitu kan. Kabarnya begitu kan. Kalau kita lihat dari apa yang kemudian netizen ini ya, yang yang muncul beredar begitu kan ya. Bahwa kenapa Bahlil melakukan larangan ini, nampaknya ya kabarnya biar menjadi efisiensi. Kabarnya ini ya, kabarnya. Tapi wallahualam apakah benar atau tidak. Tapi yang jelas ya bagi kami banyak orang yang masih muncul narasi-narasinya begitu. Bahwa yang disebut geng Solo. Apakah benar ya gas LPG ini ya ada permainan-permainan di balik itu. Ya, kita tunggu saja. Kabarnya apakah benar dari direktur Pertamina terus manajer Pertamina, apakah keluarga-keluarga yang namanya Mulyono? Coba klik komentar di bawah ini. Jadi saya kira banyak yang kemudian berpandangan seperti itu. Tapi kita lihat saja ya, perdebatan-perdebatan antara masyarakat dengan Bahlil. Nampaknya Bahlil agak tidak berkutik begitu kan di depan rakyat. Ketika rakyat keluh kesah ya, menceritakan suasananya dan bahkan ada korban jiwa akibat antrian LPG ini, siapa yang bertanggung jawab? Bahlil hanya mengatakan minta maaf. Apakah sekedar hanya cukup minta maaf dan sebagainya? Prabowo ya kabarnya sudah memanggil Bahlil. Wow. Ini ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Kalau ini atas perintah yang namanya Mulyono ya, maka ini akan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Siapa yang bisa bertanggung jawab ini semua? Ya, kita lihat saja lah ya, kita lihat saja. Karena banyak masyarakat yang masih mempertanyakan itu. Ini kita baca. Besar kemungkinan Bahlil diperintah Jokowi larang pengecer jual LPG 3 kiloan. Kenapa di era Jokowi juga gaduh masalah LPG dan sebagainya ya. Bahkan tidak hanya itu, istana pun ya ikut bersuara soal istana ya, dukung larangan jual LPG 3 kilo pengecer agar tepat sasaran. Ini jubirnya gimana? Malamnya ini dibatalkan oleh seorang Presiden Prabowo. Nampaknya kebijakan dan regulasi yang kemudian muncul ya terhadap Bahlil ini, nampaknya ini kurang matang. Ini kurang matang, Bos. Sehingga muncul spekulasinya di masyarakat. Masyarakat antri, ada korban jiwa dan sebagainya. Siapa yang harus bertanggung jawab? Dosa besar loh. Jadi artinya apa? Artinya untung Prabowo membatalkan ini semua. Mungkin yang saya katakan tadi benar, bahwa jangan-jangan Bahlil ingin mencoba ketegasan dari seorang Prabowo. Pada akhirnya kiok ya, nampaknya ya ingin mempermainkan seorang Prabowo. Apakah seperti itu? Kita lihat saja karena dengan adanya seperti ini orang-orang akan bisa memahami betul dan bisa menilai begitu kan ya, bahwa apakah menilai Prabowo ini tegas atau tidak begitu. Makanya saya yakin bahwa kalau Prabowo nampaknya dipermainkan, saya kira tahulah ya, karena Prabowo ini kan berpengalaman dalam dunia politik. Bahlil lebih mendengar perintah Jokowi daripada Prabowo. Wah, kasus gas LPG untuk alihkan perhatian rakyat pada kasus via pagar laut, terbukti kebijakan Bahlil tanpa seizin presiden karena presiden tidak dianggap oleh Bahlil. Pada akhirnya ngeri-ngeri sedap. Siapa yang harus bertanggung jawab ya? Kita tunggu sajalah ya.
Makanya saya pribadi menganggap bahwa Bahlil ini nampaknya begitu kan tergesa-gesa membuat seperti itu begitu. Coba kita baca apa yang kemudian disampaikan dalam beberapa berita ini. Besar kemungkinan Bahlil diperintah Jokowi larang pengecer jual LPG 3 kiloan. Benar nggak seperti itu? Nih, Presiden Prabowo Subianto tak pernah mengeluarkan kebijakan melarang penjual gas LPG kilogram di tingkat pengecer. Bahkan berkenaan dengan itu terbuka kemungkinan kementerian terkait dalam hal ini Menteri SDM Bahlil Lahadalia bergerak sendiri atau ada yang memerintahkan selain Presiden. Tujuannya untuk memperburuk citra pemerintah Presiden Prabowo. Wow, ngeri bos. Jangan-jangan ingin menguji ketegasan seorang Prabowo. Jangan-jangan diperintah orang lain. Ini kan masih asumsi dari masyarakat. Ya, jangan-jangan ya ingin dicoba dipreteli sana sini. Seharusnya Bahlil ini koordinasi dengan presiden dong, ya biar tidak satu biar satu arah begitu, biar tidak pintu sana dibuka dan pada akhirnya membingungkan rakyat, ya. Bahkan berkenaan dengan itu, hal itu diungkap dosen Pascasarjana Universitas Syahid Jakarta Saiful Anam saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL. Menurut dia, tak menutup kemungkinan pula Bahlil diperintah oleh elit yang selama ini disebut-sebut memiliki kedekatan khusus dengan yakni Presiden Joko Widodo. Bahkan bisa jadi Jokowi sedang cek ombak menggunakan kekuasaan untuk mengintervensi Bahlil dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak populis bagi Prabowo. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kementerian ESDM untuk mengizinkan kembali pengecer penjual LPG 3 kilo itu. Dan itu mengatakan bukan ambisi dari seorang Prabowo. Siapa yang kena pada akhirnya? Bahlil lah. Yang kena pasti Bahlil di situ. Ya, awal mulanya kan kebijakan dari Bahlil beralibi sana sini. Padahal yang harus kita tindak itu bukan orang yang rakyat kecil, orang-orang kaya yang seharusnya tindak. Di situ sudah jelas untuk rakyat miskin, ya di tulisan LPG itu. Sudah jelas kok. Kapan kita masih meributkan soal itu, ada ini, ada itu. Masalah seperti ini justru masyarakat dibuat regulasi ambigu. Pusing begitu kan ya, terlalu banyak aturan. Harus KTP lah, harus ini dan sebagainya. Apa ini? KTP itu kan identitas pribadi, tidak boleh diberikan kepada siapapun dan itu ada undang-undangnya loh ya. Bahkan keputusan itu kata Dasko akan disertai dengan langkah menertibkan pengecer jadi agen sub pemangkal secara parsial. Nantinya jelaskan Dasko pengecer akan diminta pengurus administrasi untuk menjadi sub agen ya penjual resmi LPG ketiga kilo kepada masyarakat. Makanya nampaknya Bahlil ini jalan sendiri-sendiri. Nampaknya ini jalan sendiri-sendiri dan bahkan ya ucapannya Bahlil sudah mulai terlanjur mengatakan ini kan atas koordinasi dengan Wapres. Ya, kenapa tidak mengatakan Presiden? Ini sudah mulai ketahuan satu persatu. Ngeri bos. Saya kira siapa yang mesti yang bertanggung jawab kalau ada orang yang meninggal? Apakah Bahlil atau siapa? Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Makanya dengan adanya seperti ini orang tetap membicarakan masalah soal yang namanya Jokowi ini. Ini agar pengecer sebagai agen sub pangkal ya harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal. Kata siapa? Ya sekarang ini banyak yang dioplas sana sini begitu kan. Sehingga yang subsidi dijadikan sebagai non subsidi. Bisa. Jadi orang-orang dioplas sana sini, akhirnya kekurangan yang subsidi di situ. Siapa yang bertanggung jawab? Wallahu a'lam. Makanya jalan satu-satunya mengatakan jangan-jangan diperintah oleh Mulyono. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.